Manis puja, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, sukacita dalam kemuliaan, tebusku ditebus, yang kasihnya, glory glory Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Sukacita, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, berjalan bulan dalam kemuliaan, tebusku ditebus, yang kasihnya, glory glory Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Kristus hidupku, penebusku, ditebus, ku ditebus, sukacita melimpah syukur, tebusku ditebus, berkasihnya, glory glory Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus, yang kasihnya, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, Nama saya Lia, saya seorang janda, punya anak 3. 5 tahun yang lalu saya kena kusta, jadi saya tidak bisa bekerja. Kami berempat tinggal di Dusun Albo, Cakung Barat. Dulunya saya gratis, sekarang suruh bayar. Anak saya yang ketiga namanya Graneta. Sejak lahir punya infeksi paru-paru sehingga pertumbuhannya kurang. Saat ini udah 6 tahun, masih sulit bicara. Anak saya yang lain, Firda dan Johan, mereka masih SD. Sejak virus corona, sekolah dari rumah. Anak saya kesulit belajar di rumah karena internet mahal. Untuk kebutuhan sehari-hari, kami dapat bantuan orang-orang.
Kami Yayasan Hope Indonesia bekerja sama dengan akuberbagi.com untuk berbagi harapan kepada sesama. Akuberbagi.com adalah platform berbagi kebaikan dalam bentuk donasi dengan manfaat lebih. Hanya dengan berkontribusi mulai dari Rp20.000, kita sudah berbagi kebaikan kepada sesama. Berikut adalah cara berdonasi kepada Yayasan Hope melalui akuberbagi.com. Kita bisa buka akuberbagi.com di browser kita. Setelah itu cari Yayasan Hope, kita bisa donasi sekarang, dan ada beberapa form yang harus kita isi. Nama lengkap, nomor KTP, donasi 70%, dan juga manfaat diberikan kepada siapa orang yang kita cintai. Terakhir, masukkan email dan nomor telepon Anda, lalu lanjut ke proses pembayaran. Lalu lanjut ke proses pembayaran, ada beberapa opsi pembayaran, pilih salah satu. Dengan begitu, Anda sudah menjadi bagian orang yang membantu kehidupan orang lain. Mari kita menjadi harapan bagi orang lain dengan berbagi harapan. Dulu pas SMA, pengen banget ya cepet-cepet kuliah. Bisa bebas, bisa atur diri sendiri. Sekarang pas kuliah, kok masalah jadi ada aja ya. Gue nggak tahu ini apa sebenarnya cuma di gue doang, apa orang lain juga ngerasa gini sih? Jujur gue clueless dan nggak yakin kalau gue bisa lepas dari masalah-masalah ini semua. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Kamu tahu nggak sih, kalau sebenarnya masalah-masalah yang kamu hadapi itu tergantung dari cara kamu melihat masalah itu. Jadi harusnya gimana? Nih, gue kasih tahu ya. Wih, halo bro. Gimana kabar bro? Bosen nih. Ada anak sama dewasa. Jadi yang aku dapet nih. Yo, what's up guys? BTC Dance Wise Challenge. Yoi bro, mantap. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada saudara dan saudari yang baru pertama kali hadir ibadah online channel YouTube 3DI Tangerang. Tema kita bulan ini adalah Sincere and Pure Devotion. Namun sebelum memulai ibadah, ada beberapa hal yang mau kami sampaikan. Yang pertama, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Yang kedua, kita akan mengadakan persembahan kasih. Persembahan dapat langsung ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Mari kita ikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan hati yang berfokus hanya kepada Tuhan. Akhir kata kami mengucapkan, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi saudara-saudari. Sangat bersyukur pagi hari ini kita dapat kesempatan kembali untuk menyanyi puji-pujian dan beribadah bersama. Saudara-saudari, sebelum kita mulai, saya ingin membacakan satu mazmur yang akan menyemangati kita untuk puji-pujian. Saya akan bacakan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujian Allah dalam baitnya. Firman Tuhan mengatakan, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita sangat bersyukur pagi hari ini diingatkan kembali untuk mempunyai sikap yang bersorak-sorai, yang semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita menyanyi puji-pujian, mari kita bersatu di dalam doa saudara-saudara. Selamat pagi Allah Bapa, terima kasih di mana pagi hari ini Tuhan kita bisa berkumpul sebagai satu jemaat Tuhan. Mungkin berbeda-beda lokasi Bapa, tapi bantu Tuhan supaya kita mempunyai semangat seperti sedang bersama-sama bersatu di dalam gereja Bapa. Kita percaya Tuhan, gereja itu bukanlah tempatnya Bapa, namun Tuhannya, sikapnya Tuhan. Baik dimanapun kami berada Bapa, hati kita tetap sama. Biarlah puji-pujian manis Kau dengar. Saudara-saudari mempersiapkan hatinya Tuhan, juga untuk mendengarkan firman dan mengingat kembali kematian Engkau di kayu salib. Terima kasih Engkau ya Allah yang baik. Kami berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Di pagi hari ini kita ingin memulai dengan mengingat betapa indahnya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Saya mengajak untuk sisters bernyanyi Tuhan dengan satu pujian Kau yang terindah. Nyanyikan. Semua brothers kita nyanyikan. Kau yang termandi di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut.
segalanya. Besar kasih setiamu. Kita nyanyikan, sembah Kau
jemaat dipersilahkan duduk. Selamat pagi, brother sister, bapak ibu, saudara-saudari semuanya. Happy Sunday untuk kita semua. Happy kalau pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi di channel YouTube GKDI Tangerang untuk sama-sama kita bisa belajar dari firman Tuhan, untuk sama-sama kita gali firman Tuhan lebih dalam lagi, dan untuk sama-sama kita bertumbuh sehingga kita bisa memiliki hidup murid yang lebih mengimpact. Nah, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kesempatan di pagi hari ini Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami sangat memuji Engkau masih percaya Tuhan untuk memberikan kami satu kesempatan lagi untuk kami bisa hidup di dalam pertobatan kami. Kami pun begitu bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Meskipun banyak Tuhan kabar buruk Tuhan di luar sana yang kami dengar Tuhan, atau bahkan mungkin kami alami Tuhan, pergumulan demi pergumulan Tuhan yang mungkin membuat hidup murid kami menjadi tidak mudah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa semuanya masih di dalam kendali Engkau dan di dalam kontrol Engkau Tuhan. Jadi tugas kami Tuhan, menjadi kerinduan untuk kami Tuhan, bisa mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga kami bisa bertumbuh Tuhan, di dalam hidup murid kami Tuhan, dan bisa mengimpact lebih banyak orang lagi. Tuhan, sebentar kami akan belajar dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai Tuhan, Engkau yang pimpin Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar Tuhan, bisa tumbuh dengan subur dalam hati kami. Tuhan, kiranya Engkau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang saya keluarkan Tuhan, hanya berasal dari Engkau, hanya berasal dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tema kita bulan ini adalah Sincere and Pure Devotion, yang diambil dari 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Minggu yang lalu, kita sudah belajar dari Bapak Pendeta Sahat, bagaimana ular memutarbalikkan firman Tuhan, untuk kemudian dia bisa menipu Hawa dan juga kemudian Adam, sehingga akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan. Dan di Hosea 4 ayat 6 dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Yang artinya pengenalan kita akan firman Tuhan itu akan sangat penting kalau kita memang ingin betul-betul memiliki pure and sincere devotion kepada Tuhan. Karena seperti yang kita belajar minggu lalu, iblis pun mengetahui firman Tuhan. Bahkan iblis memutarbalikkan firman. Sehingga kalau kita tidak betul-betul mengenal Tuhan kita, tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan kita akan mudah diombang-ambingkan oleh iblis. Dan di samping menggunakan firman Tuhan, iblis juga selalu memanfaatkan keadaan, memanfaatkan kondisi di sekitar kita untuk kita jatuh dosa. Kondisi-kondisi krisis seperti saat ini, ada begitu banyak orang yang terkena PHK, begitu banyak orang yang kehilangan penghasilan, keluarga meninggal, begitu banyak kedukaan, bisa membuat iman kita goyang. Bisa membuat iman kita mulai terkikis, atau bahkan kita bisa kehilangan iman. Nah, bagaimana kita sebagai murid Yesus di masa COVID ini untuk kita bisa menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan, untuk kita bisa tetap menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yang tentunya pasti tidak mudah, karena mungkin sebagian dari kita dipenuhi begitu banyak rasa khawatir, sehingga sulit untuk bisa melihat Tuhan. Mari kita lihat dari firman Tuhan. Di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, ada kisah seorang manusia yang dikatakan bahwa ia adalah seorang yang saleh dan jujur.
Dan Tuhan berkenan kepada dia. Namun terlepas dari itu, kemudian tiba-tiba ia mengalami satu kemalangan yang begitu hebat sehingga itu membuat dia begitu menderita. Orang itu bernama Ayub. Mari kita belajar hari ini dari buku Ayub. Karena di pasal yang ketiga, setelah di pasal pertama dan di pasal kedua, dikatakan bahwa Ayub tidak berdosa dan tidak berbuat sesuatu yang tidak patut. Tapi di pasal yang ketiga ini, setelah 7 hari, Ayub mengalami terkena barah. Ayub mulai mengutuki hari kelahirannya. Bahkan ia mulai mempertanyakan, untuk apa dia hidup? Kenapa dia dilahirkan? Mari kita baca di Ayub 3, ayat 11-16. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat. Bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya. Atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang. Kita lihat kata-kata yang dikeluarkan Ayub mulai berubah. Dan mulai dari pasal 3 buku Ayub inilah kita bisa belajar semakin banyak lagi tentang apa yang sebetulnya sedang terjadi. Kehadiran sahabat-sahabat Ayub ini membuat Ayub mulai terbuka dengan isi hatinya. Sebelumnya Ayub tidak terbuka. Kita baca di Ayub pasal kedua. Ayat yang ke-10, di situ dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kenapa harus ditulis di sini dengan bibirnya? Karena apa yang Ayub katakan tidak salah. Tapi itu tidak menggambarkan apa yang ada di dalam hati Ayub. Dan di pasal yang ketiga inilah kita bisa belajar apa sesungguhnya yang ada di dalam hatinya Ayub. Tapi bagaimana mungkin Ayub yang dikatakan adalah orang yang begitu saleh, yang selama ini begitu bertekun dan taat akan Tuhan, tiba-tiba menjadi berubah setia? Mungkinkah ini karena memang pergumulan dialami yang kita bisa baca bersama ini terlalu berat untuk Ayub? Sehingga mungkin kita bisa mulai memaklumi kalau kemudian Ayub melakukan itu. Tapi apakah itu yang disebut sincere and pure devotion? Sebelumnya Ayub katakan, kalau kita mau terima yang baik, masa kita nggak mau terima yang buruk? Tapi kali ini Ayub berkata hal yang berbeda di pasal yang ketiga. Elifas, salah satu sahabat Ayub, setelah dia mendengar keluh kesah Ayub, tadi di pasal yang ketiga, merespon kepada Ayub. Ia merespon keluhan Ayub. Kita baca di Ayub pasal yang keempat, ayat 6-8. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Ini adalah respon Elifas terhadap keluhan Ayub di pasal ketiga. Dan setelah ini akan terjadi perbincangan yang panjang antara Ayub dan ketiga sahabatnya, satu persatu. Mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-31. Ayub mengutarakan begitu banyak hal. Sahabat-sahabatnya pun juga memberikan pandangan mereka. Dan kita bisa lihat bahwa Elifas, dan kalau kita baca kita juga bisa lihat bahwa 2 sahabat Ayub yang lainnya pun menganggap, mereka punya pandangan seperti ini, bahwa kalau Ayub berbuat baik atau tidak berdosa, tidak melanggar perintah Tuhan, hidupnya pasti akan diberkati Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Demikian juga sebaliknya, kalau hari ini
Ayub mengalami kesusahan, Ayub mengalami kemalangan, artinya Ayub berdosa. Artinya ada hal yang Ayub lakukan yang melanggar perintah Tuhan. Dan kalau kita baca lagi dari pasal 4 sampai 31 ini, di situ Ayub membela diri. Ayub katakan bahwa saya nggak berdosa. Ayub tidak merasa bahwa ia melakukan kejahatan yang setimpal sehingga ia harus atau mengalami kemalangan yang dialami saat ini. Bahkan kalau kita baca di pasal yang ke-31, itu Ayub membuat daftar, dia bikin list perbuatan-perbuatan baik yang pernah ia lakukan selama ini. Sebagai upaya dia untuk membela ketidakberdosaannya. Dia bikin list satu-satu. Dia bantu janda, dia bantu anak yatim, dia bantu orang yang kesulitan. Semua hal baik yang ia pernah lakukan, ia buat listnya. Apa yang kita bisa belajar dari sini? 3 orang sahabat Ayub ini adalah lingkaran terdekatnya Ayub. Mereka adalah orang-orang terdekat Ayub. Dan kalau mereka bertiga memiliki teologi yang sama, yaitu Tuhan baik, kalau kita punya perbuatan baik, hidup kita pasti baik. Kemungkinan besar, sebelum mengalami kemalangan ini, Ayub pun memiliki keyakinan yang sama tentang Tuhan. Ayub pun memiliki iman yang sama dengan mereka. Di sini kita belajar bahwa Ayub dan juga ketiga sahabatnya itu menjadikan perbuatan mereka itu sebagai patokan keselamatan mereka. Mereka mendasarkan iman mereka kepada perbuatan mereka, pada perbuatan baik, bukan kepada Tuhan. Bagi mereka, berkat yang mereka terima itu bukan karena kemurahan dari Tuhan, namun itu adalah upah dari perbuatan baik mereka. Inilah apa yang dipercayai oleh ketiga sahabat Ayub dan kemungkinan besar juga oleh Ayub. Dan kalau terus kita lanjutkan sampai di pasal ke-38, tiba-tiba ada seorang tokoh misterius yang muncul, yang bernama Elihu. Dicatat bahwa Elihu ini adalah seorang yang lebih muda dari Ayub dan dari ketiga sahabatnya. Jadi dia adalah yang paling muda, yang termuda. Namun gak pernah dijelaskan kapan Elihu datang. Dan juga gak pernah dijelaskan kapan Elihu pergi. Namun yang menarik, ada 6 pasal di dalam buku Ayub yang mencatat tentang pendapat Elihu yang menyanggah teologi yang dimiliki oleh ketiga sahabat Ayub dan juga sanggahan yang Ayub berikan. Kita tidak akan bahas lebih dalam mengenai Elihu. Tapi apa yang Elihu sampaikan di dalam 6 pasal ini itu sesuai dengan apa yang Tuhan akan sampaikan kepada Ayub. Mari kita baca di Ayub pasal ke-38, mulai dari ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Amin. Wah, ngeri banget ya. Jadi setelah sekian panjang kita baca tentang Ayub memberikan pembelaan, juga tentang bagaimana teman-temannya yakin bahwa Ayub nih pasti bikin dosa, Ayub nih pasti ngelakuin satu kesalahan, makanya dia dikutuk sama Tuhan. Setelah kita baca begitu banyak, akhirnya Tuhan muncul dan dari dalam badai dia memberikan jawaban kepada Ayub dan jawabannya mengerikan. Karena di situ Tuhan merespon dengan menantang hikmatnya Ayub. Tuhan tanyakan, di mana Ayub waktu Tuhan meletakkan fondasi bumi? Siapa yang netapin ukurannya? Ukuran fondasi bumi, siapa yang tetapin? Kata Tuhan. Dia tanya kepada Ayub. Di mana Ayub waktu Tuhan menentukan batas-batas? Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada begitu banyak pertanyaan Tuhan ajukan, kembalikan kepada Ayub. Dan pertanyaan-pertanyaan Tuhan ini
membuat Ayub menjadi tersadar siapa Tuhan yang dia sembah selama ini. Dia jadi sadar siapa dia dan siapa yang dia tantang. Sebelumnya, kalau kita baca, Ayub menantang Tuhan, dia bilang, Tuhan gak adil. Aku nih gak berdosa. Di mana keadilan Tuhan? Dia tantang hikmat Tuhan. Tapi setelah Tuhan memberikan respon, Ayub jadi melihat Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang selama ini ia sembah. Dan itu membuat ia menjadi humble. Kita baca di Ayub pasal 42, ayat 1 sampai ke 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Kita lihat bagaimana perubahan hati Ayub. Yang sebelumnya dia merasa dia benar. Karena dia menghitung perbuatan-perbuatan baik yang ia lakukan. Ayub self-righteous. Ayub merasa perbuatan-perbuatan baik yang ia lakukan, itulah yang menyelamatkan dia dan melayakkan dia. Namun setelah ia bisa melihat Tuhan yang benar, Ayub pun bertobat. Bahkan ia katakan bahwa memang selama ini Ayub hanya mendengar tentang Tuhan dari orang-orang. Cuman dari gosip-gosip aja. Tapi Ayub sendiri tidak pernah mencari tahu siapa Tuhan. Tidak pernah berusaha untuk mengenal Tuhan. Ayub dan ketiga sahabatnya mengetahui perintah dan larangan Tuhan. Namun mereka tidak memiliki, tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Dan itu membuat mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka fokus hanya kepada perbuatan mereka, bukan kepada Tuhan. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan kita belajar bahwa di situ ketika si anak yang hilang ini, dia kabur dari rumah, dia foya-foya. Kemudian suatu hari dia jatuh, dia bangkrut, dia miskin. Akhirnya ia kembali ke rumah bapaknya dan ia bertobat. Dan saat itu ia mengalami kesadaran yang sepenuhnya tentang siapa bapaknya dan siapa dia. Dan dia merasa bahwa dia udah gak layak lagi untuk mendapatkan kasih bapaknya. Dia pulang, dia cuma pingin bisa dapat supaya dia bisa makan aja. Dia bekerja jadi salah satu pesuruh bapaknya. Itu aja harapannya. Karena dia betul-betul sudah menyesal atas semua dosa-dosa yang dia lakukan. Dia sudah begitu menyakiti bapaknya dan dia sadar. Tapi ada satu lagi, yaitu anak sulung. Kisah itu terhenti dan itu twist ending. Gak pernah dijelaskan apakah si anak sulung ini akhirnya kembali masuk dalam rumah. Karena ketika si anak sulung lihat bapaknya mengadakan pesta untuk merayakan pulangnya si anak hilang, pulangnya si bungsu. Si sulung gak terima. Dia keluar dari rumah. Dan gak pernah dijelaskan apakah dia kembali masuk ke dalam rumah atau enggak. Tapi yang menarik adalah kata-kata di sulung. Kata-kata si sulung. Di akhir perumpamaan itu. Inilah yang si sulung itu katakan. Aku sudah bertahun-tahun tinggal bersama kamu. Aku tidak memfoya-foyakan uang kamu. Aku tidak melanggar perintahmu.
Aku bekerja untuk kamu selama bertahun-tahun, tapi nggak pernah sekalipun kamu potong ternakmu supaya aku bisa mengadakan pesta dengan teman-temanku. Ini yang si sulung katakan. Ada beberapa yang saya mau angkat di sini. Pertama, si sulung, dia tanya kenapa nggak dikasih ternak. Tapi untuk apa dia ingin dapat ternak itu? Untuk dia berpesta dengan teman-temannya, bukan dengan bapaknya. Dan apa jawab bapaknya? Bapaknya bilang, loh, kamu tuh selama ini kan bareng aku. Kamu ada di rumahku, apa yang punya aku, itu punya kamu. Yang artinya apa? Artinya sebetulnya kapanpun si sulung ingin potong ternak, ingin potong hewan ternak bapaknya untuk mengadakan pesta, bapaknya akan berikan. Tapi si sulung tidak pernah mengerti itu. Kenapa? Karena ia tidak mengenal bapaknya. Si sulung tidak betul-betul mengasihi bapaknya. Ia tidak ikut kabur, bukan karena ia mengasihi bapaknya, tapi karena ada sesuatu yang diharapkan. Dan ketika sesuatu itu tidak terjadi, itu membuatnya kecewa. Mari kita baca di Hosea 6, ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Di dalam Amsal juga dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Tapi takut kepada Tuhan itu hanyalah tahap awal untuk kita bisa memiliki pengenalan yang lebih dalam mengenai Tuhan. Itu baru step awalnya, takut akan Tuhan. Yang Tuhan inginkan, kita baca tadi di Hosea 6, itu bukan pekerjaan-pekerjaan kita. Yang Tuhan inginkan itu kita. Tuhan ingin hati kita. Tuhan gak butuh pekerjaan-pekerjaan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang harus dibela, Tuhan yang harus dilayani, bukan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia gak butuh bantuan kita. Tuhan ingin untuk kita bisa mengenal Dia dengan segenap hati kita, agar kita bisa mengerti seberapa besar kasih Tuhan kepada kita. Ada satu cerita juga di Perjanjian Baru tentang seorang anak muda yang kaya raya, yang ia datang kepada Yesus dan dia bilang bahwa ia sudah lakukan semua perbuatan baik yang tertulis di hukum Taurat, tidak ada satupun yang dia langgar. Dan ia tanya kepada Yesus, apalagi harus kulakukan supaya aku menjadi sempurna? Yesus bilang, jual hartamu. Dan itu membuat ia kecewa. Karena sama seperti si anak sulung, sama seperti Ayub dan sahabat-sahabatnya, orang kaya muda ini fokus pada perbuatan baik, tapi hatinya tidak tertuju kepada Tuhan, sehingga ia gagal mengenal Tuhan. Tuhan bukan sedang berjudi dengan iblis. Bahkan Tuhan juga bukan sedang membuktikan bahwa Ayub adalah orang yang setia, bahwa iblis salah. Bukan itu yang sedang Tuhan lakukan. Pergumulan yang boleh Ayub alami itu adalah rancangan kasih Tuhan, karena ia mengasihi Ayub. Bagaimana mungkin Tuhan mengasihi melalui pergumulan? Kita bisa belajar juga dari Nabi Yunus. Bagaimana Tuhan mengasihi Yunus? Ketika Yunus mau kabur disuruh ke Niniwe, Tuhan bisa diamin aja. Tuhan tidak butuh Yunus. Tidak harus Yunus yang menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang di Niniwe. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi Tuhan mengasihi Yunus. Karena itu kita tahu lanjutannya. Akhirnya Yunus dimakan ikan besar. Dan karena itu akhirnya Yunus jadi mengenal Tuhan. Dia jadi bertobat. Dia kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya dia datang ke Niniwe. Meskipun seperti yang kita tahu, ini juga ceritanya tidak happy ending. Karena meskipun Niniwe bertobat, tapi Yunus tetap belum mengenal Tuhan secara sepenuhnya. Tapi apakah Tuhan berhenti di situ? Tidak, dia mengasihi Yunus. Dia berikan lagi perumpamaan lewat pohon.
yang dia ciptakan pohon itu supaya Yunus bisa berteduh, kemudian pohonnya dia ambil dan dia jadikan itu sebagai perumpamaan supaya Yunus bisa mengerti hati Tuhan. Sama dengan Ayub, melalui pergumulan ini Tuhan ingin tunjukkan kepada Ayub di mana ia harus bertumbuh. Tuhan katakan bahwa tidak ada yang salah dengan yang Ayub lakukan. Betul. Karena Ayub adalah orang yang jujur dan saleh seperti yang kita baca di pasal yang pertama. Tapi Ayub berhenti di situ. Dia tidak bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan. Bahkan dia mulai di ayat yang ke-31 kita bisa lihat bagaimana Ayub bikin list perbuatan baik yang pernah dia lakukan. Yang seharusnya karena perbuatan-perbuatan itu dia nggak setimpal kalau dia terima penderitaan itu. Dia pun mengutuk hari kelahirannya di pasal ketiga. Dan ini selama ini ada di dalam hati Ayub. Itu yang terdalam. Di hati Ayub yang terdalam gak pernah keluar. Tapi melalui kejadian ini, Tuhan bukakan kepada Ayub siapa dia. Dan Ayub juga jadi lebih mengenal Tuhan. Karena kali ini dia jadi melihat Tuhan secara langsung, dia katakan. Dan itu membuat Ayub menjadi bertobat. Dan tentunya setelah semua pergumulan itu adalah sesuatu yang lebih mudah untuk Ayub mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan untuk percaya bahwa semuanya di dalam kendali Tuhan. Seperti kita lihat, meskipun iblis menimbulkan begitu banyak penderitaan kepada Ayub, tapi itu semua masih di dalam kontrol Tuhan. Karena iblis tidak bisa lakukan hal yang Tuhan larang. Iblis bilang, sayangkan nyawanya. Dan Ayub kita tahu sampai terakhir pun, bahkan Tuhan bless dia kembali. Jadi di kondisi terburuk pun di dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan masih di situ. Tuhan masih pegang kontrol. Di dalam buku Ayub, kita belajar bagaimana Tuhan begitu mengasihi Ayub. Melalui pergumulan dia. Hal itu pun sama dan masih terus berlaku dengan kita saat ini. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Ia selalu mengasihi manusia. Salib adalah bukti kasih Tuhan kepada manusia. Tapi kalau kita baca dari Perjanjian Lama, kita akan mengetahui bahwa sebetulnya Tuhan sudah mengasihi manusia sejak di Taman Eden. Tuhan begitu mengasihi manusia sejak permulaan. Dan Tuhan berikan kebebasan kepada manusia untuk mereka memilih hidup mereka sendiri sejak awal penciptaan. Meskipun Tuhan sudah tahu bahwa kita, manusia ini, akan tidak setia. Bahwa kita akan mengkhianati dia. Tapi Tuhan gak tinggal diam. Ia rancang karya keselamatannya selama ribuan tahun. Di kitab Kejadian kita bisa lihat bahwa dari situ Tuhan sudah merancang karya keselamatan agar manusia bisa kembali ke Taman Eden. Agar manusia bisa kembali hidup berdampingan dengan Tuhan. Dan kita bisa baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dulu saya pikir saya nggak butuh dan saya nggak terlalu tertarik dengan Perjanjian Lama. Karena apa? Saya lebih tertarik Perjanjian Baru. Karena disitulah ada salib. Dan disitulah saya ditebus dosa saya. Tapi kalau kita baca dari Perjanjian Lama, kita bisa lihat rancangan Tuhan yang begitu besar untuk manusia. Dan dari rancangan itu kita jadi tahu seberapa besar Tuhan mengasihi kita, manusia. Tuhan sudah tahu bahwa manusia akan mengkhianatinya. Tapi Tuhan tetap berikan kita kebebasan. Bahkan ketika seluruh dunia jahat, Tuhan tetap lihat masih ada satu orang. Dia masih berpengharapan, berikan kesempatan lewat Nuh. Dia musnahkan seluruh makhluk hidup.
Tapi dia selamatkan Nuh dan juga keluarganya. Dan dia bangun lagi dari awal. Dan Tuhan pun sudah tahu bahwa setelah itu pun manusia akan berbalik setia lagi. Tapi Tuhan terus mengasihi manusia. Tuhan terus berikan kesempatan kepada manusia untuk manusia bertobat. Dan Tuhan sudah tahu bahwa pada akhirnya ia sendiri yang harus datang. Bahkan memberikan nyawanya demi ia menyelamatkan manusia. Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya. Tapi kita bisa baca bahwa Yesus berulang kali memberikan peringatan kepada Yudas. Ia berikan Yudas kesempatan untuk kalau Yudas mau bertobat. Dan itu adalah pesan salib Tuhan. Ketika saya baca rancangan Tuhan dari Perjanjian Lama, saya memiliki pandangan yang berbeda tentang kasih Tuhan. Dulu saya hanya melihat bahwa Yesus dicambuk, disiksa, harus pikul salib, kemudian mati di kayu salib. Dan itu membuat saya terenyuh. Karena membuat saya, aduh, kok digituin? Orang gak salah. Tapi kalau kita baca dari Perjanjian Lama, kasih Tuhan lebih besar daripada itu semua. Bukan hanya sebatas itu yang sudah Tuhan lakukan. Kalau kita baca kitab Keluaran, Bilangan, perjalanan selama bangsa Israel bersama dengan Musa, kita bisa lihat bagaimana Israel berulang kali mengkhianati Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi Israel. Kita baca buku Hakim-Hakim, kita lihat bagaimana bahkan Tuhan harus bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, tidak layak sebetulnya mereka untuk menjadi pemimpin. Karena mereka secara moral tidak sempurna. Kita baca buku raja-raja. Banyak raja-raja yang membuat Tuhan sakit hati. Kita baca lagi Hosea. Dari buku Hosea saya melihat ini kayak seperti curhatnya Tuhan. Di situ dia menyuruh Nabi Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal. Dan itu dia jadikan perumpamaan bagaimana itulah rasanya. Ketika ia harus mengasihi Israel. Ketika ia harus mengasihi manusia. Bagaimana mereka berulang kali selingkuh. Berbuat cabul. Tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat yang sudah sering kita baca. Dan seringkali ketika saya baca ayat ini, ketika dikatakan di situ bahwa Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, saya selalu teringat kepada salib Tuhan. Tapi ketika saya gali lagi firman Tuhan lebih dalam, saya lebih mengenal Tuhan lagi. Dan itu memberikan kekuatan dalam hati saya. Karena saya jadi bisa melihat seberapa besar kasih Tuhan kepada saya. Dan ini menjadi pertanyaan untuk kita. Apakah kita tahu seberapa besar kasih Tuhan untuk kita? Melalui firman Tuhan, kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Kita bisa tahu seberapa besarnya kasih Tuhan. Sekarang saya tahu seberapa nggak layaknya saya untuk menjadi murid Tuhan ketika saya gali firman-Nya lebih dalam. Tuhan sudah mengasihi saya bahkan sebelum saya membaca Alkitab. Tuhan sudah mengasihi saya sebelum saya mengerti kebenaran firman-Nya. Dan para rasul sudah memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan hal itu membuat mereka begitu mengasihi Tuhan. Dan mereka melakukan begitu banyak hal untuk Tuhan. Kalau kita baca di 2 Korintus pasal yang ke-11. Di situ ada Paulus menceritakan bagaimana ia harus tantangan-tantangan yang dia hadapi di dalam pelayanannya, bagaimana ia harus disesah, bagaimana ia dirajam, ia kelaparan, ia mengalami karam kapal, dan lain sebagainya. Paulus lakukan itu karena ia begitu mencintai Tuhan, karena ia jatuh cinta kepada Tuhan. Kalau kita bisa mengenal Tuhan kita akan bisa merasakan seberapa besar kasih Tuhan untuk kita. Mungkin bisa jadi satu bahan perenungan untuk kita. Pernahkah kita mengasihi seseorang sampai kita rela kehilangan nyawa kita?
seberapa besar kasih yang kita butuhkan, yang harus kita miliki untuk kita mengorbankan nyawa kita demi orang lain. Dan itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Tuhan rela mati di kayu salib untuk kita karena kasih-Nya. Bukan ritual untuk penebusan dosa, tapi karena kasih-Nya kepada kita. Karena itu Ia ingin menebus dosa-dosa kita. Bukan hanya Paulus, tapi rasul-rasul yang lain pun melakukan hal yang sama. Saya baca, saya cari tahu tentang sejarah rasul-rasul yang lain selain Paulus. Dan saya temukan bahwa mereka semua sebetulnya melakukan hal yang sama seperti Paulus. Mereka menginjil ke berbagai daerah. Ke Asia, ke Eropa, ada yang ke India, dan mereka semua pun harus kehilangan nyawa mereka. Apa yang saya belajar? Yang saya belajar adalah, kenapa para rasul bisa sampai lakukan itu? Dan jawabannya adalah karena mereka mengasihi Tuhan. Kenapa mereka mengasihi Tuhan? Karena mereka sudah sadar seberapa besar kasih Tuhan kepada mereka. Dan inilah sekarang yang menjadi tantangan untuk kita murid-murid Yesus. Untuk kita bisa lebih bertumbuh lagi dalam pengenalan kita akan Tuhan. Untuk kita bisa lebih kenal lagi siapa Tuhan kita sesungguhnya. Di dalam Yohanes 8, ayat 31-32, sebagai penutup, saya akan bacakan untuk kita. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari kita sama-sama berjuang untuk kita bisa sincere. Kita bisa sincere dan kita memiliki hati yang pure. Untuk kita bisa menyembah Tuhan. Dengan cara kita terus gali firman Tuhan. Supaya kita bisa memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Pengenalan akan Tuhan yang terus bertumbuh. Dan mari kita juga bangun relasi dengan Tuhan. Kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kondisi krisis seperti sekarang ini, dengan ada begitu banyak kabar buruk di sana-sini, dengan ada virus di luar sana, ini adalah kesempatan untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk kita untuk menjadi apa adanya di hadapan Tuhan. Kita bisa sampaikan semua yang menjadi kekhawatiran kita. Kita bisa sampaikan semua beban kita kepada Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Dia. Kita belajar bagaimana ketaatan saja itu tidak cukup, tapi kita perlu hubungan yang personal dengan Tuhan. Sehingga kita memiliki kekuatan yang unlimited, sehingga kita memiliki kasih yang tidak terbatas. Sehingga kita bisa memiliki hidup yang betul-betul berdasarkan hanya kepada kasih Tuhan kepada kita. Itu saja yang mau saya sampaikan untuk hari ini. Kiranya firman Tuhan yang hari ini kita dengar bisa tumbuh dengan subur dan bisa membuat kita untuk kita lebih semangat lagi dalam kita menggali firman Tuhan, lebih semangat lagi dalam kita menjalani hidup murid kita, dan lebih semangat lagi untuk kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur untuk kita. Saya akan bacakan untuk kita semua dari 1 Korintus pasal yang ke-11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat, mari satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Bersyukur bagaimana hari ini kami bisa belajar Tuhan, bagaimana Engkau sudah mengasihi kami Tuhan dari awal penciptaan Tuhan. Bahkan sebelum kami mengenal Engkau, Engkau sudah mengasihi kami. Pada saat kami masih berdosa Tuhan, Engkau mengasihi kami. Bahkan Tuhan, sebelum kami mengenal firman-Mu Tuhan, sebelum kami belajar dari buku demi buku yang ada di dalam firman-Mu Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami terlebih dulu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa segala kelemahan kami Tuhan, dosa-dosa kami Tuhan, tidak Engkau perhitungkan setimpal Tuhan. Karena itu jika Engkau perhitungkan dosa-dosa kami Tuhan, maka tidak ada satupun dari kami yang layak Tuhan untuk bisa menjadi murid-Mu, untuk bisa menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Apalagi untuk menerima kasih. Tapi Tuhan, kami begitu bersyukur Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami belajar Tuhan, bagaimana kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan harus bertumbuh juga di dalam kasih kami Tuhan. Kasih kami kepada Engkau, kasih kami kepada sesama yang didasarkan karena kasih kami kepada Engkau. Kami belajar Tuhan, bahwa kalau kami mengasihi sesama hanya karena perbuatan kami dan bukan karena kasih kami kepada Engkau, itu tidak bisa dibenarkan Tuhan. Karena keselamatan kami ada di dalam Engkau dan bukan di dalam perbuatan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Bantu kami untuk kami semakin mengenal Engkau, semakin personal lagi Tuhan. Bantu kami untuk kami bisa membangun hubungan yang lebih intim dengan Engkau Tuhan. Tuntun hidup kami Tuhan, agar kami semakin mendekat ke dalam terang-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak lagi mudah diombang-ambingkan Tuhan oleh kegelapan. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan persembahan yang kami berikan ini Tuhan, agar apa yang kami berikan ini bisa untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami hari ini untuk bisa belajar firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, ibadah kita telah selesai, namun sebelum kita berfellowship, saya mengajak kita semua untuk sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi sekali lagi untuk Tuhan dalam satu pujian, I'm a friend of God. Mari bersorak-sorai dan angkat tangannya. Oh, 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 oh. Sing it. Come on. Who am I that you are mindful of me? Let's sing. That you hear me
we sing, who am I, Lord? Who am I that you are mindful